Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di podcast kolaborasi Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta bersama dengan Transport Podcast dengan tajuk Jakarta Next Step Public Education Series. Eh, Selanjutnya di episode kali ini setelah kita ngomongin kapasitas, ngomongin pola pergerakan penumpang, ngomongin dominasi kendaraan pribadi, dan juga ngomongin Pulau Seribu. Kita juga perlu ngomongin terkait penyelenggaraan dan juga pergerakan angkutan barang di Jakarta nih. Ya seperti kita tahu memang Jakarta kan kota besar ya dan punya banyak kawasan industri gitu yang tersebar di daerah uh, utara Jakarta dan juga timur Jakarta gitu. Nah, di episode kali ini sih uh, ada diriku Haikal dan beberapa rekan dari transport serta Pak Yusa dan Brutno dari MTI Wilayah DKI Jakarta. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait angkutan barang. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Kalau ngomongin angkutan barang yang biasanya kita highlight itu terkait um, jaringan jalannya dulu nih. Ya, kalau ngomong jaringan jalan sih biasanya angkutan barang itu um, apa namanya selalu lewat jalan tol sebagai jalan alternatifnya untuk mencapai suatu kawasan industri gitu. Nah mungkin yang jadi bahan topik pertama kami di episode ini buat didiskusiin seberapa pengaruh sih jaringan tol khususnya JOR dalam mendistribusikan pergerakan kendaraan logistik di dalam kota nih. Ya mungkin kita tahu tol JOR tuh selalu macet dan isi macetnya tuh angkutan logistik dan kontainer dan barang macam-macam lah pokoknya lah gitu. Nah mungkin aku mau tanya dulu nih ke Pak Yusa nih, kenapa bisa begitu ya Pak? Iya, jadi eh kalau kita bicara jalan tol ya, ini kan kita bicara lagi bahas logistik ya. Jadi Ya, kita kita batasi dulu ini kita lagi bahas bahas logistik. Jadi kalau kita bahas jalan tol, sebenarnya ini tadi pertanyaannya juga spesifik banget nih, pengaruhnya ke dalam kota. Sebenarnya justru kalau jalan tol ya, eh apalagi JOR itu eh sebenarnya lebih banyak fungsinya untuk pergerakan antar wilayah sebenarnya. Karena kalau kalau dalam kota itu kan udah pasti yang jalan jalan non-tol ya, karena dia yang ke tengah, bahkan mungkin lebih banyak fungsi yang tol dalam kota. Tapi kalau melihat pengelolaan pengaturan waktu keluar masuk kendaraan berat, eh, saya nggak tahu ya. Kalau jalan 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 jalur ini datanya gimana, karena jujur ya kalau kita bicara logistik ini karena sangat diliberalisasi ya, eh, kita belum pernah lihat data penggunaan data apa penggunaan kendaraan beratnya, itu bagaimana persebarannya. Karena salah satu tantangan logistik, jadi ini sebelum kita bahas lebih jauh, salah satu tantangan dunia logistik adalah sangat diliberalisasi. Semuanya diserahkan ke swasta, pemerintah paling hanya mengatur masalah eh, izin ya kendaraan itu bisa masuk kemana berdasarkan kelas jalannya atau pengaturan jamnya. Tapi di luar itu benar-benar diserahkan ke swasta. Kalau dibahas jalur spesifik mungkin agak sulit ya, karena kalau kita bahas jalur spesifik berarti kan dia hanya yang di lingkar luar ya, sehingga Simatupang itu lebih keluar lagi juga. Itu kayaknya lebih banyak dominan untuk yang nyebrang Jakarta. Jadi sebenarnya bukan ke Jakartanya tapi ke wilayah pinggiran ataupun ke arah pelabuhan mungkin ya. Tapi kalau yang ke dalam bisa jadi sebenarnya fungsinya lebih ke yang tol dalam kota kalau malam ya, itu pun kan nggak bisa sembarangan keluar
masuk ya kalau Iya, di yang dalam kota ya. waktu-waktunya. Dan sebenarnya justru pertanyaannya adalah eh, polanya itu seperti apa? Ini kan yang menarik karena dengan full diserahkan ke swasta, ya akhirnya swastanya yang mikir sendiri. Ini sebenarnya pertanyaan, mungkin saatnya kita meninjau ulang apa mau seperti ini terus agar lebih efisien, bagaimana strateginya. Bukan berarti lalu membatasi ya kalau kita bicara logistik ya, tapi kalau kita bicara pola pola logistik di Jakarta, kalau kita tadi spesifik JOR, mungkin JOR itu lebih banyak untuk yang melintas ketimbang yang masuk ke dalam, karena posisi aja udah di luar. Apalagi sistem pentarifannya JOR itu kan flat ya, jadi jauh dekat itu sama. Sebenarnya ini kan tujuannya untuk memberi insentif orang menggunakan tol itu untuk pergerakan jarak jauh ya, bukan untuk jarak dekat sebenarnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari Bu Retno ada info Bu yang lebih detail mengenai masalah penggunaan logistik di jalan tol ini. Oke, selamat malam semuanya. Eh, ini mungkin ada kaitannya kalau kemarin kita udah bicara pola pergerakan ya. Betul. Cuman kemarin mungkin heavy-nya lebih ke orang, sekarang ke barang. Nah, mungkin kita juga harus tinjau Pak Yusa dan teman-teman transport ya. Kenapa sih dulu akhirnya dibangun JOR gitu ya? Memang idealnya sebenarnya kita pada saat tahun 80-an gitu ya, kita bangun jalan tol tuh semuanya radial. Terus radialnya sudah gitu ya, dari kita bisa lihat lah dari gambar ini, radial itu yang menusuk dari Tangerang, dari Bogor, dari Depok gitu ya, kemudian juga dari Bekasi menusuk semuanya ke Jakarta. Terus dibangunlah JIUT ya, Jakarta Interurban Toll Road, itu yang tol lingkar dalam. Nah, tapi ternyata perkembangannya banyak kendaraan-kendaraan logistik yang ikut berputar tuh jadi mereka radial, terus karena misalnya ya mereka mau dari Bekasi atau ke Tangerang atau sebaliknya, atau ada yang dari Bogor gitu ya, dari Sukabumi gitu, Ciawi, kemudian juga mungkin mereka punya tujuan. Nah, cuman karena memang tidak ada direct connectivity through gitu ya, dari Bekasi ke Tangerang, tetap harus melalui bagian dari JIUT gitu ya, Jakarta Interurban Toll Road. Akhirnya heavy beban perjalanan itu menjadi heavy di JIUT-nya. Nah, ini satu hal yang waktu itu sempat heboh sebenarnya. Ini teman-teman transport kayaknya masih bayi kali ya gitu ya. Kenapa tuh? Ya, karena kan memang JIUT kan udah lama dari dulu ya. Iya, yang sebagai bagian yang melengkapi jaringan jalan tol radial gitu. Nah, tadi balik lagi di jam-jam tertentu heavy di kendaraan, traffic akan cenderung heavy oleh kendaraan-kendaraan berat. Nah, ini satu hal yang sebenarnya tidak diinginkan gitu ya. Kok operasional kendaraan berat bercampur dengan lalu lintas kendaraan ringan yang kita tahu komposisi golongan kendaraan berat itu sebenarnya cenderung lebih kecil gitu ya, porsinya lebih kecil daripada kendaraan ringan. Hanya saja karena dia kecil gitu ya, walaupun jumlahnya tidak signifikan, tapi dia punya tonase yang lebih ya, udah berkali-kali lipat ya daripada kendaraan pribadi. Nah, ini yang kemudian membuat performa trafficnya menjadi turun. Kalau kita bicara dia bawa 18 ton gitu ya, truk kontainer 20 feet, kan ekspektasi speed di dalam jalan tol yang dipersyaratkan gitu ya, dia nggak bisa terlalu ngebut, betul nggak? Ya kan? Ya, akhirnya muncullah itu queuing ya, bisa kalau platoon itu lebih diatur ketat, tapi kalau udah kita bicaranya queuing gitu ya, antar kendaraan, bukan karena jalan tolnya macet sebenarnya, tapi karena performance kendaraan yang berat itu tidak bisa kita samakan dengan kendaraan ringan dalam konteks kecepatan gitu kan. Ada kecepatan batasan tertentu kan, kalau di tol kan kita sering lihat kan 60 sampai 80 km. Bayangin kalau truknya 20 feet penuh, paling mentok dia hanya bisa jalan 50 atau 60 tuh udah maksimum lah. Nah, artinya kan dia menghambat pergerakan traffic di belakangnya. Nah, karena itulah terus dibangunlah, ada kepentingan untuk
membangun JOR yang outer ring road-nya. Nah, kalau ditanya bagaimana peran outer ring road itu sebenarnya akhirnya sangat sentral karena apa? Dia memberikan akses alternatif gitu ya, di mana GIUT itu sudah dikunci lah ya, tidak boleh kendaraan berat lewat situ kecuali pada jam-jam tertentu, maka semuanya tanda kutip ditumpahkan lah ya ke JOR. Itu optimal nggak? Nah, kenapa? Optimal atau enggak pergerakan buat angkutan barang pindah ke JOR? Optimal atau tidak? Nah, sekarang Nah, kan udah kalau tua tuh. ya, kalau dibilang optimal nih, saya sih bisa bilang optimal, tapi mungkin sekitar tahun 90-an, 2000-an lah ya. Saya bisa bilang optimal karena apa? Karena tadi kan, kalau memang pada saat itu kalau nggak salah pemerintah Jakarta juga bikin kebijakan kendaraan berat itu hanya boleh lewat di waktu-waktu tertentu di GIUT. Akhirnya semuanya lewat JOR, ya kan? Betul, tumpuk. Sampai dengan periode tertentu lah. Nah, tapi nanti itu saya mungkin akan cerita lebih lanjut. Tapi kalau lihat karakteristik ya, lihat secara karakteristik, mungkin kan tadi kan Haikal sebut ya, kawasan industri itu di timur, kemudian ada juga di utara, sebelah utara. Saya sih akan lebih spesifik bicaranya di utara, tapi yang mendekati dengan pelabuhan dan area pergudangan. Nah, dari data yang ada memang kecenderungannya untuk jalan tol yang sifatnya lebih heavy untuk melayani kawasan pelabuhan, pergudangan itu udah kelihatan tuh. Kita sebut aja ya JOR East ya. JOR East itu yang dimiliki oleh Jasa Marga. Jadi East itu yang di timur. Ya. Itu udah ketahuan lah ya. Oke, saya nggak usah mendefine, tapi bagian timur itu memang komposisi golongan kendaraan untuk truk itu sangat-sangat tinggi dibandingkan kalau kita bicara ke arah JOR West dan JOR South. Jadi yang selatan dan barat itu dia turun komposisi golongan kendaraan beratnya. Nah, itu sudah bisa kita lihat signifikansinya bahwa karena dia melayani wilayah pergudangan, kemudian akses ke pelabuhan, maka memang JOR East itu perannya cukup vital. Ya. Nah, jadi ini kalau kita bicara transportasi akhirnya kita memang bicara sejarah. Nah, sampai di satu waktu gitu, betul tadi Pak Yusuf bilang kemudian tarif JOR-nya diintegrasikan gitu ya, flat gitu ya. Dan sebenarnya betul tadi memang di-create untuk digunakan dengan tujuan untuk perjalanan-perjalanan yang menempuh jarak tertentu. Artinya kita untuk short distance itu menjadi tidak efisien kalau dia pakai JOR gitu ya. Betul. Jadi saya lupa berapa average trip length-nya. Jadi average trip length itu jarak rata-rata perjalanan. Nah, orang yang menempuh jarak rata-rata perjalanan itu diharuskan membayar sekarang ya tarif JOR itu 17.000. Jadi kalau jarak tempuh kamu di sepanjang JOR lebih dari jarak rata-rata perjalanan orang yang menggunakan JOR, maka kamu diuntungkan. Karena seharusnya kamu bayar lebih mahal, tapi karena kamu mengambil jarak yang lebih panjang, lebih efisien gitu ya, maka saya lebih diuntungkan. Karena itu prinsipnya. Kalau terkait dengan sistem tarif tolnya. Nah, saya akan bilang permasalahan itu mulai terjadi sebenarnya pada saat COVID, di mana semua perjalanan itu ditahan, betul nggak? Ditahan, ya kan? Tapi perjalanan orangnya ditahan. Sekarang saya balik tanya, kalau orangnya jalan, tidak diperkenankan jalan, kira-kira yang barangnya tetap jalan nggak? Tetap dong. Nah, itu yang sebenarnya saya bilang bukan memperparah, tapi memang terjadi pergeseran. Kalau dulu kita sering ngeluh ya, wah JOR macet. Nah, macetnya JOR itu kelihatan banget heavy-nya ada di selatan. Kenapa selatan? Nah, perlu diingat memang karakteristik jalan tol di Jabodetabek ya khususnya ya. Kalau kita lihat perkembangan kota, wilayah pemukiman itu di selatan, betul nggak? Jadi itu tapi garis lurus loh. Jadi dari JIUT yang akan cenderung rumah-rumah di daerah Tebet, ya kan? Perumahan kan dulu di selatan kan, benar nggak?
itu jiut yang selatan itu pasti heavy. Nanti turun ke bawah, jor yang selatan juga happy. Percayalah, nanti jor 2 ya, Cinere Jagorawi itu pasti akan yang jadi terheavy, dan itu udah kelihatan dari sejak sekarang. Itu untuk Jadi apa pergerakan itu ya apa itu untuk pergerakan orang ya. Nah, cuman tadi yang istri yang nah situasi tadi mahal diperparah. juga Bu. Itu Ya, ya. situasi yang diperparah itu dengan adanya COVID tadi kan, di mana pergerakan barang itu didorong gitu loh dengan kebijakan PSBB, kita sebut aja ya, apapun itu kebijakannya untuk merestriksi perjalanan, akhirnya memberikan konsekuensi barangnya yang bergerak. Begitu barang yang bergerak, saya tanya, jumlah kendaraan beratnya bertambah nggak? Pasti Iya. bertambah, Iya. ya kan? Nah, situasi itu tanda kutip sekarang, bayangin situasi itu tidak mengalami perubahan, ditambah lagi dengan angkutan pribadi karena orang sudah recover pandemi, tapi barangnya sudah tetap ada di jalan. Bener. Gitu loh. Tapi saya tidak ini ya, ini bukan salah atau benar, tapi ini lebih kepada kita melihat bagaimana yang namanya mobilitas itu pada akhirnya harus kita akomodir. Karena saya juga pemerhati logistik, dan saya paham benar bahwa pertumbuhan ekonomi itu adanya di pergerakan barang. Ya, jadi bayangin kalau tiba-tiba pergerakan barang itu berhenti, berarti ekonomi kita berhenti. Oke, lanjut. Nah, ini udah dapat quotes-nya, baru memulai nih. Pergerakan ekonomi bergantung atas pergerakan barang. Nah, kita lanjutin nih. Mumpung ada Bapak David Henok nih. Let's go. Akhirnya bisa join juga. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih, bagaimana pengaruh persebaran kawasan industri terhadap pergerakan logistik di Jakarta? Nah, itu gimana, Nok? Ya biasanya gitu ya. Di timur itu ada kawasan industri Banyak. Gadung. Nah, naik ke atas dikit ada KBN, naik ke atas dikit lagi ada Marunda Cilincing. Nah, ke barat itu ada Perancis Dadap. Nah, ke selatan tahu dia ada apa enggak. Nah, baru ada ke utara numpuk semua tuh. Pergudangan, terus depo-depo kontainer, dan juga lupa, di timur agak bawah dikit tuh ada pasar induk Oh iya, Ramadjati sama Cipinang ya. Iya. Nah, terus agak geser ke barat dikit nih. Agak geser ke barat dikit ada Soekarno-Hatta untuk pintu masuk udaranya Jakarta. Nah, sebenarnya di timur juga ada sih itu dari Perdana cuman frekuensi penerbangan kargo di sana kan nggak terlalu seintens di Soekarno-Hatta lah, gitu istilahnya. Nah, terus nih pengaruhnya tuh apa sih dengan daerah-daerah tersebut tuh? Mungkin dibantu nih Bu Retno, apa pendapat dari Bu Retno dan Pak Yusan nih? Ada pengaruhnya ya. Ini kan kelihatan ya sebarannya seperti apa, tadi kan disebutin sama Henok ya. Ada yang dekat dengan kargo udara, ada juga yang dia mendekati, saya nggak bilang dekat, tapi mendekati kawasan pelabuhan tadi, dan juga pergudangan. Mungkin kalau yang di tengah-tengah itu saya boleh bilang mungkin selain Pulau Gadung ya tentunya ya, kita mungkin sebutannya ada distribution center ya. Jadi kayak pasar induk itu sebenarnya bukan kawasan industri, tapi dia adalah distribution center. Jadi pusat-pusat distribusi. Nah, asal barangnya dari mana kalau kita udah tahu lah, kalau pasar induk kan memang komoditasnya pertanian ya. Artinya dia bisa dari Sukabumi, bisa dari Bandung gitu ya, semua untuk disebarkan di Jakarta, maka titik masuk distribution centernya ada di pasar induk. Nah, kalau di Soekarno-Hatta gitu ya, mungkin juga perlu dilihat jenis barangnya apa yang diangkut. Biasanya kalau menggunakan jalur udara itu dia punya volume yang kecil gitu ya, relatif kecil lah. Tapi dia punya value yang tinggi karena dia membutuhkan ketepatan waktu gitu ya. Kemudian punya value tinggi itu nilainya tinggi, bahkan
punya resiko lebih besar gitu ya, sehingga Hmm. memang dia diprioritaskan untuk diangkut melalui jalur udara. Contoh ya, contoh yang saya tahu apa namanya, lobster apa tuna gitu ya, saya lupa gitu ya, kayaknya lobster deh ya. Itu dia Bu Suta ya Bu. itu dia yang dari Pangandaran, makanya Bu Susi itu punya Susi Air kan. Jadi dikirim Iya. dulu ke Soekarno-Hatta, baru dia diekspor ke luar negeri. Tetap dari manapun, bukan dari manapun ya, artinya keluar dari pintu Soekarno-Hatta, saya cuma tahu dua, kalau nggak salah Soekarno-Hatta sama Juanda gitu, karena berkaitan dengan izin impor. Iya. Jadi proses bea cukai gitu ya, itu ada di kedua bandara itu, makanya tetap dari manapun Soekarno-Hatta itu tetap menjadi hub gitu untuk pasar ekspor. Nah, kalau di pelabuhan tadi volumenya bisa lebih besar gitu ya, tapi mungkin mengangkut barang-barang yang punya time value lebih rendah daripada dia harus diangkut melalui jalur udara. Nah, ini apakah tanda kutip ya kawasan-kawasan industri di Jakarta itu termasuk yang memproses dari bahan mentah sampai jadi, atau mungkin saya sih ragu ya, karena beberapa kalau dulu tahun 80-an kawasan industri itu masih banyak di bagian timur, tapi kemudian karena tuntutan pemekaran kota gitu ya, akhirnya ada apa, nilai value lahannya menjadi sangat tinggi gitu ya, kalau terus di apa ya, di, industri, sehingga sekarang kawasan industri ini, plus ada satu lagi, labor cost yang menjadi tinggi ya, jadi memang pergerakannya itu udah ke arah lebih ke arah timur lagi, Bekasi, Cikarang, Karawang ya, betul ya. Ya. Iya, Nah, iya, Bu. jadi Jakarta itu sifatnya hanya sampai dengan tanda kutip final product dan packaging. Makanya saya lupa apakah Tetra Pak ada juga di Jeep, kayaknya ada gitu ya, karena prosesnya itu ke situ baru nanti dia setelah packaging selesai baru dia ke pelabuhan Tanjung Priok. Itu yang Ya. yang saya ketahui ya. Iya, Bu. Biasanya emang kalau di Jakarta itu kan lebih ke apa? Panel produk, assembly line gitu kan, Bu. Ya, nanti baru dari situ didistribusikan entah ke Ya. luar Nah, daerah melalui nah, udara gitu, Bu. betul. Nah, memang tadi balik lagi, yang menjadi sentral di sini sebagai bagian dari simpul angkutan barang itu ya dua titik ini sebenarnya, baik Bandara Soekarno-Hatta maupun Pelabuhan Tanjung Priok. Yang saya pahami belum ada dua simpul transportasi di Indonesia yang dapat menyaingi dia, sebenarnya bukan dari kapasitasnya ya, tapi dari bagaimana mereka punya license untuk ekspor impor. Itu yang kerap saya apa ya, saya sih bilangnya saya kritisi ya, karena sebenarnya bagus dalam artian ada desentralisasi dalam hal pencatatan barang masuk dan keluar gitu ya. Ada sentralisasi. Jadi terpusat di dua simpul inilah. Ada sentralisasi pencatatan barang keluar masuk gitu ya. Tapi menjadi tidak berkeadilan kalau kita lihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat besar. Itu saat ini yang saya tahu Pelindo itu kan sudah bergabung semuanya jadi satu ya. Iya. Jadi satu holding gitu ya. Harapannya sentralisasi tetap dilakukan tapi by system. Jadi mungkin ya dalam pemikiran saya, nah karena kita juga harus menyadari bahwa kita adalah negara kepulauan, maka isu pemerataan menjadi sangat sangat sentral. Kita nggak bisa bilang semuanya dipusatkan di Jawa gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan Jawa semata-mata karena Jawa punya populasi yang besar. Betul, memang betul ya, 2/3 dari populasi di Indonesia itu adanya di Pulau Jawa. Tapi kita juga tidak mau membuat kesenjangan sosial itu semakin tinggi lagi dengan saudara-saudara kita yang di non-Jawa. Betul nggak? Iya, benar, Bu. Jadi, Apalagi kan tadi kan Ibu bilang kan soal Soekarno-Hatta dan Soekarno-Hatta dan Tanjung Priok kan, yang dimana itu kan sebenarnya pintu gerbang internasional ya, kalau misalnya untuk pengiriman barang dan penerimaan barang.
Nah, sedangkan di daerah Indonesia lain kan ternyata punya gitu yang istilahnya bisa seperti itu ya. Contoh di barat ada Kuala Namu sama Tanjung apa? Kuala Tanjung. Tanjung. Ya, terus di ke timur dikitan ada apa Kara Subang kita ada Patimban untuk ekspor mobil. Nah, Ya. dan mungkin di timur sebenarnya juga ada sih untuk yang alur ke luar negeri, tapi itu lebih ke private jet sih, bukan kayak Pelabuhan Pelindo gitu. Ada sebenarnya Pelabuhan Bitung di Manado, di ujung Iya. terluar. Oh iya ya, Jadi, Pelabuhan Bitung untuk iya. yang ke utara. Ya, jadi sebenarnya secara infrastruktur kita sudah lengkap ya. Tapi kan infrastruktur ini juga perlu didukung dengan fasilitas, dan sifatnya bukan fasilitas dalam arti hard facility, tapi yang lebih ke bagaimana pemerintah tadi mau membuka keran-keran impor maupun keran izin impor maupun ekspor gitu ya. Tadi tetap centralized, tapi sistem yang centralized. Dan sejauh yang saya tahu, Pelindo sebenarnya sudah mulai sih, sejak dia merger jadi satu, dia punya gateway lah ya, termasuk pada saat transaksi payment gateway untuk barang masuk maupun barang keluar. Jadi itu sudah centralized gitu kan ya. Jadi bisa di mana aja sebenarnya kalau kita mau gitu ya. Cuma tinggal mau apa enggak. Dan ini kan masalahnya masalah fungsi pengawasan, fungsi kontrol, betul nggak? Yes. Nah, oleh karena itu gitu ya, agar kontrolnya menjadi transparan, mudah untuk dimonitor gitu ya. Memang intervensi teknologi dia sangat diperlukan. Biar semua daerah bisa ambil bagian itu kan Bu. Ya itu tadi kan isunya pemerataan. Artinya kita juga nggak mau lihat kesenjangan sosial dan ekonomi kita semakin tinggi. Masa ibaratnya gini, padahal dari tempat kita ke tempatnya Azam kan sebenarnya cuma terpisah selat aja, ya nggak Zam? Iya. Iya, Jadi banget. tapi itu jangan matters gitu, itu jangan jadi sesuatu yang menghalangi gitu lah. Artinya dengan tadi kutip ya, misalnya peningkatan frekuensi kapal ro-ro dari Merak ke Bakahuni, kemudian di Sumatera sendiri sudah dibangun jalan tol Trans Jawa gitu kan. Sebenarnya konektivitas, aksesibilitas sudah semakin baik, harusnya ya Lampung naik sedikit lah ya taraf kehidupannya, bisa ke Jakarta lebih sering. Dan sepengetahuan saya ya, kita bicara jalan tol gitu ya, tadi konektivitas Trans Sumatera, kemudian juga frekuensi kapal ro-ro pelayanan penyeberangan ke Pulau Jawa Sumatera menjadi lebih sering. Percaya nggak bahwa di tol Trans Jawa tuh akan ketemulah plat nomor BE dari Lampung, Iya. betul? Nah, Iya. itu sebenarnya sudah salah satu indikasi gitu loh, bahwa ternyata perjalanan itu sudah semakin tanda kutip mudah. Yang tadinya kita harus menempuh berjam-jam satu hari gitu ya, sekarang wah menyenangkan ya, orang Lampung gitu ya, yang dulu transmigran dari Jawa bisa pulang kampung sekarang lebih mudah daripada zaman dulu. Dan kalau ngomong ini Bu, terkait tadi kan ada distribution center. Nah itu mungkin bisa dikasih tahu nggak sih terkait city logistik yang berlaku di Jakarta tuh kayak gimana gitu? Boleh saya ada yang yang kita tuh sekarang lagi ngerame kan, dari zaman COVID kan tuh paket tuh udah sering banget tuh paket lewat kurir. Ya, paham. Jadi gini, kalau biasanya kita ngomongnya angkutan orang gitu ya, mobilitas orang, pergerakan gitu ya. Ini yang sebenarnya kita masih berkutat di situ, kita lupa. Kalau kita bicara barang, memang akhirnya kalau tatarannya baru, konektivitas, aksesibilitas itu kayak kita pernah nyobain main SimCity nggak sih? Iya. Nah, SimCity itu kan sebenarnya bagaimana kita ngerancang satu kota ya. Jadi
Saya dulu mainnya Age of Empires, mohon maaf ya, generasi lama gitu kan. Jadi kalau kita membangun Bu, kota sama Bu, Roma, saya juga main dulu. membangun kota Roma itu jalannya dulu, betul kan? Jalan rumah, jalan rumah, jalan rumah gitu. Nah, eh, habis itu orangnya jalan. Habis itu ada lagi trading, betul nggak? Jadi Yes. Jadi tahap pertama itu aksesibilitas konektivitas, tahap kedua kita memindahkan orangnya, tahap ketiga kita bisa trading barter barang dengan negara lain. Nah, bayangin itu kan leveling ya. Jadi kalau di level basic itu kita baru nyediain aksesibilitas konektivitas. Makanya saya jujur kalau misalnya kita bicara soal perencanaan wilayah, aksesibilitas konektivitas, saya tuh agak gini, kok kita masih di tataran basic terus ya gitu loh. Tapi saya nggak bisa nyalain itu karena bisa jadi gini, di Jakarta kita bisa bicara seperti itu, tapi begitu kita bicara di daerah kepulauan sebelah timur gitu ya, kita nggak bisa bicara, kita harus bicara itu dulu karena buat mereka basicnya aja mereka belum paham ya. Oke, begitu ngomongin basic selesai, kita ngomong orang itu second level. Nah, abis orang kita trading itu third level. Nah, kita tuh jujur belum nyampe third level. Sekarang gini, master plan transportasi aja di mana? Boro-boro ya, mohon maaf nih, kita ngomongin master plan transportasi. Padahal abis itu PR kita adalah kita bikin master plan logistik. Itu sampai sekarang tidak terpikirkan. Jadi kalau melihat begitu berjamurnya third party logistik, ya sebut aja brandnya semua tuh ya. Kemudian di lokasi distribution center, lokasi market, lokasi industri. Mohon maaf ya, even Jakarta yang nomor 1 di Indonesia belum punya itu. Padahal ya, kalian familiar nggak yang namanya Sustainable Urban Mobility Plan? Tahu doang, tahu nama. Nah, tahu nama lah ya. Jadi kita juga kiranya itu pasti cuma buat angkutan penumpang mulu gitu. Iya. Ada nggak sih Orientasi gitu? orientasinya masih ke sana, betul. Jadi kalau kita mengadopsi contoh-contoh sustainable urban mobility plan itu dari Eropa ya. Ini contoh aja, dan itu sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Nah, Eropa saja sekarang udah third level gitu SOMP-nya. Sudah melihat SOMP tapi dari konteks kelogistikannya. Ya, kita belum. Jadi ya inilah realitas yang terjadi gitu. Jadi kenapa ya sektor angkutan barang itu betul tadi kata Pak Yosa dilepas ke pasar liberalisasi gitu ya di sini. Yosa? Saya mau nambahin banyak tantangannya. Jadi gini, benar banget yang dijelaskan Bu Retno ya. Jadi kalau Bu Retno mainnya Age of Empires ya, saya tetap update Bu, saya mainannya City Skyline Bu. Jadi itu di atasnya SimCity itu Bu. Jadi kalau City Skyline itu kita naruh apa di mana itu sangat, ini kayak pesan sponsor ya, tapi gimana ya, kita sebutkan saja salah satu game tata kota. Apa ngecit itu duitnya kita naruh industri di mana, perumahan di mana, kantor di mana, itu sangat berpengaruh pada lalu lintasnya ya. Jadi itu salah satu game yang kita benar-benar pikir ke sisi logistik, karena nggak cuma pergerakan orang tapi juga pergerakan kendaraan logistiknya. Nah, apa hubungannya sama kondisi di Jakarta, di Indonesia? Jadi di situ udah kelihatan bahwa kalau kita ngasal naruh, nggak ada plan untuk naruh pusat industri logistik, itu pada akhirnya jalanannya macet gara-gara seliweran kendaraan logistik. Nah, kita lupa ya kalau kita bicara kemacetan di Jakarta, memang benar volume kendaraan pribadi kita sangat tinggi, itu salah satu faktor ya. Tapi juga kita seakan-akan lupa melihat faktor untuk kendaraan logistik. Kendaraan logistik itu nggak hanya besar-besar loh ya. Kalau kita bicara Jakarta, tadi kita sudah bicara ada node yang besar, yaitu di Priok dan di Soekarno-Hatta, yang itu cenderung pergerakannya ke luar negeri dan ke luar pulau yang jauh kayaknya ya. Nah, itu dan cenderung pasti produk industri
antara masuk atau keluar dalam skala relatif besar ya. Tapi kita lupa ya, kita juga punya Jakarta itu kan nggak sendirian ya, Jabodetabek nggak sendirian, di timur, barat, selatan itu kan juga ada pusat-pusat ekonomi lain. Yang ini juga ada kendaraan-kendaraan logistik yang keluar masuk lewat ya, atau mau ke tengah ya, atau bahkan ke pusat-pusat logistik tadi. Jadi pergerakannya sudah dari node yang tadi itu keluar masuk ya. Ada juga kendaraan yang keluar masuk lewat jalan darat ya, sifatnya lewat atau masuk ke dalam yang berat ya, kita bicara berat dulu. Tapi jangan dilupakan juga bahwa Jakarta ini kan bukan kota industri saja ya. Karena ya itu tadi perencanaan kota kita kayaknya jadi kita mix use ya. Jadi kalau kita punya perkotaan itu, kalau kita lihat di luar negeri ya, itu mereka tuh jelas kotanya mau jadi kota industri kah, industri berat kah, industri jasa kah, industri teknologi atau pertanian, itu mereka clear, karena nanti larinya adalah mereka harus menyiapkan sumber daya apa untuk kota itu. Karena semakin banyak ragam kegiatan, memang lapangan kerjanya makin banyak, tapi artinya dari sisi logistik dan kebutuhan lain juga makin beragam ya. Karena Jakarta sudah terlanjur seperti ini ya, jadi kita harus melihat bahwa selain industri-industri yang berat tadi, yang sifatnya baik barang jadi, setengah jadi, atau recycling, kan ada juga peleburan baja bekas itu kan. Iya. Nah, kita juga punya industri logistik yang sifatnya distribusi. Nah, distribusi ini yang sering kadang dulu kayak dilupakan ya. Melihatnya hanya yang besar-besar. Pak, kita juga ada Sunda Kelapa ya untuk lalu lintas logistik dalam negerinya yang pakai kapal-kapal tradisional, itu lumayan, itu termasuk dari situ. Kita juga punya pusat-pusat ekonomi selain pasar induk. Kita cenderungnya ngelihat hanya pasar induk ya. Sementara Jakarta itu punya banyak sekali pusat-pusat ekonomi yang karena pertokoannya itu sifatnya grosir, yang datang itu juga kendaraan logistik yang berat. Kita lihat ada di Glodok, ada di Pasar Pagi, ada di Mangga 2, bahkan kemarin itu saya ke arah Kelapa Gading itu juga ada pertokoannya yang ternyata masukkan kendaraan berat karena dia belinya partai besar ya, ngirimnya juga partai besar. Ini yang apa ya, PGC gitu. Tanah Abang juga ini yang sering kita lupakan. Jadi bayangkan ya, kerumitan lalu lintas perkotaan di Jakarta, sudah kendaraan berat lalu lalang, yang sedangnya juga lalu lalang. Ini kita belum bicara yang sifatnya adalah mikro logistik yang sudah langsung ke user, jadi langsung ke buyer yang langsung mau pakai. Jadi kalau kita bicara yang besar itu kita masih kelihatan masih langsung direct, jadi dari tujuan langsung kirim ke sana, lalu kendaraannya balik atau ke tempat lain. Nah, yang sedikit agak rumit adalah logistik yang sifatnya parcel. Ini kan banyak ya, yang kecil-kecil itu. Nah, sementara sifat logistik itu adalah semakin volumenya besar itu semakin efisien. Nah, jadi kalau logistik yang parcel itu dia tidak melihat pengantaran direct. Kalau pengantaran direct itu pasti akan mahal. Jadi kalau dilihat sendiri kan, makanya kalau kita punya parcel semakin lama itu semakin murah. Iya. Lucu kan? Tapi semakin cepat semakin mahal. Kenapa? Karena kalau dia semakin cepat ya, Kak. Ya, karena kalau semakin cepat itu artinya kecil kemungkinan bisa dikumpulkan volume besar karena dia harus langsung ke tujuan. Semakin cepat pasti semakin mahal karena dia bisa jadi dia akan membypass beberapa proses. Coba perhatikan kalau kita menggunakan jasa parcel yang ada trackingnya ya, itu kelihatan sekali parcelnya itu muter-muter dulu. Iya. Kenapa kok kayak gitu? Karena dia dikumpulkan dari pusat-pusat pengumpulan dulu ya. Jadi dari yang eceran paling bawah ke hub, nanti ke gudang besarnya dia, baru disebarkan lagi. Jadi dia mirip pos sebenarnya. Jadi dikumpulkan, baru disebarkan lagi. Bahkan kalau kita pakai parcel gitu ya, bisa jadi alamat tujuannya itu cuma nyebrang jalan, tapi paketnya itu akan muter-muter dulu keliling kota. Iya. Ya, karena memang lebih efisien seperti itu, gitu loh. Nah, ini bayangkan sistem transportasi di kota itu nyampur juga yang seperti ini, yang kendaraannya itu seliweran ke sana kemari juga. Nah, dan
karena diliberalisasi pihak swastanya ya, karena kan perusahaan kan pasti cari yang paling efisien ya, paling murah. Ya dia akan cari tempat yang dia bisa afford untuk desain usahanya gitu. Jadi bisa jadi lokasinya itu kalau memang bagus, bisa jadi mereka ngumpul di satu tempat, bisa jadi dia ngumpul ke tempat lain. Jadi tidak ada desain mereka konsep pengantarannya seperti apa. Nah, bayangkan Jakarta untuk sistem logistiknya ini bercampur semuanya. Ada yang paket, ada yang partai sedang yang bisa jadi nanti ngumpul-ngumpul dulu ke warehouse sebelum kirim ke yang besar, bisa ada yang besar juga, ada yang sekedar lewat, belum ya kalau yang dari usahanya langsung ngirim ke customer. Jadi langsung kan kadang-kadang kalau kita beli di toko gitu ada jasa untuk pengantaran langsung kan. Nah bayangkan logistiknya juga bercampur dengan yang seperti ini. Nah ini seakan-akan kita lupakan kalau kita sedang bicara penanganan lalu lintas di Jakarta. Jadi kalau memang kita pengen pembenahan transportasi di Jabodetabek, di Jakarta dan di Indonesia bahkan, ya ini memang harus dipikirkan. Mungkin sudah tidak bisa full liberalisasi ya. Bukan berarti lalu saya anti swasta ya, enggak, tapi harus diatur biar win-win. Jadi kita harus pikirkan win-win solution. Nah, kalau bicara tadi ada nyinggung persebaran keluar Jawa ya. Ini agak keluar sebentar, tapi pada akhirnya logistik ini kan hanya ngikut perkembangan ekonomi gimana. Nah, tantangan pembangunan ekonomi di luar Jawa sebenarnya banyak di luar faktor teknis. Ya kita kalau melihat berita banyak lah yang sudah menjelaskan apa tantangannya. Itu sebenarnya yang jadi challenge utama kalau kita ingin membangun perekonomian di luar Jawa, dan termasuk di dalamnya jadi memeratakan untuk industri logistiknya. Sebenarnya kita sih berharap luar Jawa bisa maju juga, karena jangan sampai semuanya ngumpul di Jawa, nanti nggak kuat juga Jawanya itu untuk Pulau Jawanya untuk mendukung aktivitas manusia sebanyak itu dan sepadat itu dan seberat itu. Memang harus dipikirkan gimana caranya untuk menyebarkan pembangunan ekonomi ini agak offside dikit ya. Iya. Tapi ya itu kita butuh komitmen bersama lah. Nah, iya, komitmen bersama, nggak bisa cuma pemerintah semuanya lah. Sadar bahwa kalau nggak kebangun pada akhirnya rugi sendiri. Dan berarti kalau ngomongin soal city logistik di Jakarta bener-bener udah ruwet ya Pak, bercampur. Pusat ekonomi lebar ya. Pabrik sebenarnya agak berkurang ya. Pabrik itu agak berkurang karena selain karena harga tanah juga dan harga biaya SDM juga karena ada tuntutan untuk kebersihan polusi. Ya, jadi di pressure untuk mengurangi polusi di Jakarta. Sementara kita tahu industri itu salah satu penyumbang polusi udara ya, dan polusi yang lain-lain. Nah ini ketika ada pressure itu maka yang terjadi memang satu persatu industri yang tidak bisa memenuhi syarat itu pasti akan minggir gitu loh. Tapi warehousing dan yang sifatnya retail, komersil, yang kecil-kecil sedang itu pasti akan terus tumbuh selama penduduknya di Jakarta juga masih tumbuh terus gitu loh. Karena pada akhirnya kan logistik ngikutin konsumernya kan. Nah, terus nih Pak, kemarin juga pernah nih saya nemu warehousing itu, tapi daerahnya tuh di green zone ya, kalau yang di kota tua tuh, LZ. Oh iya. Iya. Itu kan di situ kan masalah ada warehousing ya 1, 2, 3 lah. Tapi gimana tuh Pak? Ada warehousing tapi di dalam LZ tuh Pak. Nah tuh. Nah, kalau itu mah yang harus ngobrol dulu yang bikin LZ dulu. Karena saya yakin itu warehousingnya sudah ada duluan. Betul. Ya benar. Betul lah. Gitu. Ya, ini sebenarnya bisa pakai pendekatan kayak di luar negeri ya. Jadi kalau kita keluar negeri, terutama di Eropa atau di Jepang mungkin belum ada LZ ya, tapi di Eropa ada. Di Inggris ya Pak.
di Inggris di banyak kota lah sebenarnya Iya, ya. itu Ada mereka eh, pilihannya antara menggeser memindahkan aktivitas ekonominya atau ya diberikan jam di mana mereka bisa mengakses untuk aktivitas logistik karena pada akhirnya tidak mungkin ada kota itu bisa hidup tanpa logistik. Oke, ya. Nah, Betul. yang bisa diatur adalah jamnya, jalurnya, parkirnya. Untuk kalau kita pertimbangannya emisi, yaitu untuk meminimalisir emisi sebenarnya. Jadi sebenarnya kan semakin sebentar kalau masih pakai kendaraan bahan bakar pakai fuel bahan bakar fosil, yang penting kan pembakarannya kan sedikit mungkin. Ya berarti kan kendaraannya secepat mungkin sampai tujuan, nggak macet, langsung dia matikan mesin untuk lakukan aktivitas bentuk bongkar muat kan. Karena kalau dia nyalain mesin terus sudah pasti emisinya akan naik. Ya jadi kalau mau mengakomodasi LZ dan juga ada aktivitas ekonomi ya jalan keluarnya ya cuman itu ya. Karena kalau di kota tua itu kan sampingnya itu semua mau sisi barat sisi timur itu kan semuanya aktivitas ekonomi yang sudah ada dulu ya. Jadi ada Mangga 2, ada Pasar Pagi, selatannya juga ada Glodok, utaranya juga pergudangan. Agak susah juga kalau lalu dipaksakan tidak boleh ada aktivitas logistik, sementara mereka sudah ada duluan. Kecuali pemerintah mau mindahin dengan segala macam biayanya, tapi saya nggak yakin ya, karena pasti besar sekali itu biayanya. Jadi tadi udah sebelumnya sama Pak Yusa, Bu Retno dan juga teman-teman bahas mengenai pola edarnya angkutan barang dan juga persebaran titik-titik kumpul untuk kawasan industri terkait dari untuk juga peredaran dari barang tersebut. Nah, berikutnya nih mengenai pergerakan logistik itu kan mesti nggak cuman darat aja ya, tapi ada juga laut, udara, dan juga darat, tapi berjalan di atas rel atau dengan angkutan kereta api di Jakarta. Sekiranya gimana sih kabar dari mereka gitu loh? Apakah mungkin juga orang juga jarang ngeh atau mungkin orang tuh lebih familiar angkutan tuh lebih seringnya menggunakan truk gitu. Terkait angkutan-angkutan tersebut, apakah sudah ada perencanaan sama mungkin kebijakan yang disusun untuk lebih efisien ataupun lebih masif terkait angkutan barang dengan moda laut, udara, dan juga jalur rel gitu. Nah, mungkin dari Mas Hendok dulu apa langsung ke Pak Yusa, Bu Retno, monggo. Mungkin sedikit menambahin aja nih. Pintu-pintu masuk logistik laut, udara, dan kereta api Jakarta tuh ada di mana aja. Nah, next slide dulu. Perlu diketahui, pintu masuk logistik laut di Jakarta itu ada ada Tanjung Priuk, ada Sunda Kelapa, ada Marunda Center, terus ada IKT, Indonesian Kendaraan Terminal. Nah, untuk Tanjung Priok sendiri itu kan dibagi-bagi lagi, ada JCT, terus ada New Priok, ada IKT. Nah, ke arah Bekasi dikit ada Marunda Center. Nah, terus ada Pelabuhan Sunda Kelapa untuk menunjang logistik domestiknya. Nah, terus untuk angkutan udara, ya disebutkan tadi ada Soekarno-Hatta dan Halim-Perdana-Kusuma. Nah, untuk angkutan kereta apian itu ada di Bhumika Lok Tanjung Priok untuk dia Bhumika Lok Tanjung Priok dan Jakarta Gudang, Kampung Gudang. Nah, itu ada regulasi atau enggak gitu ya? Tadi ya. Iya, kurang lebihnya kayak gitu. Ada aturan yang mengikat apa enggak gitu untuk angkutan tersebut? Itu untuk penyelenggaraannya ya. Nah, itu ada nggak tuh Pak? Kalau Pak Yusa dulu apa saya dulu? Boleh Bu. Kalau ya tadi kan yang disebut-sebut semuanya tuh simpul ya, betul ya? Betul. Ya. Simpul dan zonasi itu pasti ada. Cuman terintegrasi secara komprehensif holistik kah, itu yang jadi tanda tanya.
dalam konteks aksesibilitas dan konektivitas cukup dengan mengenali simpul-simpulnya di mana saja, kemudian menghubungkan simpul-simpul itu di mana saja. Cukup di situ. Tapi terus melupakan esensi dari kebutuhan logistik. Nah, kalau kita lihat logistik, sekali lagi ya, mungkin saya juga perlu ulangin ini, kita tidak bisa melihat simpul-simpul dari konteks yang menghubungkan antara titik satu dengan titik lain berkaitan dengan dari sudut pandang transportasi. Ini yang semua kamu sebutin ini semuanya sudut pandang transportasi semua. Di mana aspek transportasi di aspek transportasi inilah sebenarnya pemerintah bisa intervensi, termasuk tadi zonasi, Marunda yang disebutin semua Henok tadi. Itu semuanya adalah urusannya tata ruang, betul nggak? Ya, tapi nggak pernah bicara supply chain. Karena kalau kita ngomongnya sektoral, kita tidak mampu untuk ngomong supply chain, betul nggak? Yang kurang dari perencanaan master plan tadi gitu ya, adalah tahu nggak ini barang asalnya dari mana? Prosesnya di mana, diantar kemana? Mungkin diantar kemananya iya, tapi diantar sampai tujuan perjalanannya, tujuan akhirnya nggak tahu. Karena itu udah di luar dari, ya selalu ngomong gitu, itu udah di luar dari kuasanya pemerintah. Itu benar-benar hubungan transaksional antara penjual dan pembeli. Setuju? Iya. Benar. Itu yang nggak bisa dipegang sama si pemerintah. Transaksional itu ya Bu yang tadi. Betul. Air itu ya. Jadi kalau ditanya sekarang kondisinya gimana? Ya sekarang pemerintah hanya bisa hadir di bagian di mana memang itu yang menjadi kuasanya dia, kewenangannya dia. Di luar itu dia nggak bisa. Kita ngomongnya dari sektor transportasi aja ya. Padahal kita juga nggak boleh lupa ada perdagangan, ada perindustrian, betul nggak? Betul. Henok belum ngomong itu. Tadi Henok cuma bilang tata ruang sama sektor transportasinya, pelabuhan, bandara udara, betul nggak? Betul. Itu sebutnya. Henok belum bilang soal industrinya bagaimana, bahan tadi kalau ngomongin bahan mentahnya dari mana, proses menjadi barang bakunya di mana, bahan baku jadi bahan jadinya bagaimana, packagingnya bagaimana, sampai dia masuk ke ke pengepakan gitu ya, mau dia pakai general cargo, mau dia pakai kontainerisasi, mau dia pakai bulk curah, nah itu kamu belum bilang itu. Jadi kalau ngomong angkutan barang itu benar-benar harus lihat semuanya. Ini masih jadi PR karena kita memang terbiasa untuk melihat sesuatu itu cenderung sudah dipecah-pecah gitu. Kita jarang banget ngelihat helikopter view. Ayo kita lihat ke atas gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa lihat tuh benar-benar mappingnya bagaimana sih itu. Nah, kalau kita mau ngomongin perencanaan master plan tadi, nggak mungkin kita hanya ngomong simpul konektivitas tanpa tahu berapa volumenya, berapa kapasitasnya. Betul nggak? Dan pemerintah juga belum nyampe regulasi ke situ ya Bu? Gak nyampe karena ngomongin kapasitas sama volume itu dia bilang udah di luar kuasa kita, yang tahu tetangga sebelah. Ayo Sak, monggo. Iya, jadi ya gitulah. Jadi kalau kita bicara perencanaan, direncanain nggak diregulasi, ya pasti ada, karena nggak mungkin ada suatu tempat jadi gudang kalau dia itu nggak direncanakan memang sebagai untuk zonasi pergudangan. Jadi sudah pasti di tata kota ada. Ya, cuma ya itu, ya sekedar lokasi, kita nggak bicara jaringan gitu loh. Jadi kalau di angkutan orang itu kita sekarang sudah sadar ya, sudah insyaf bahwa kalau kita naruh titik-titik terminal, titik stasiun ya, titik henti halte itu ya harus sesuai dengan di mana pusat kegiatannya. Kalau nggak sesuai ya pasti sepi aja karena nggak ada yang pakai. Ya. Bayangkan ya untuk angkutan barang itu levelnya ya cuma naruh gitu loh. Cuman nggak tahu itu tuh nanti prosesnya gimana. Efeknya mungkin nggak akan terlalu terlihat secara langsung seperti kalau angkutan orang ya. Kalau angkutan orang kan cenderung secepat mungkin ya.
Iya, Sedangkan iya. angkutan barang tuh ya lama-lama dikit nggak apa-apa lah gitu lah. Jadi nggak tidak terlihat langsung bahwa itu sebagai masalah ya. Nah, karena tidak melihat ke atas tadi kan dibilang nggak tidak melihat helikopter view. Overall efeknya itu apa? Ya. Ini nih efek inefisiensinya itu seperti apa? Ya. Bayangkan ini kalau kita mau melihat yang sudah profesional ya, contohnya kayak industri pesawat terbang di Eropa ya. Itu jangan dibayangkan. Mereka itu semuanya dibuat di satu tempat. Oh iya, kayak Airbus ya, yang apa, yang ada Airbus Iya. Toulouse, terus Airbus Bayangkan Engineer di mereka itu situ. bisa mengumpulkan barang dari seluruh dunia untuk dijadikan satu di assembly. Nah, harga jualnya masih kompetitif. Bayangkan itu level planningnya seperti apa. Nah, Iya. dan itu tidak akan bisa terjadi kalau pusat-pusat produksinya, pusat-pusat penggudangannya itu tidak efisien gitu, tidak efektif untuk mereka bisa berproduksi. Nah, di Indonesia ini benar-benar diserahkan ke swasta aja gitu loh. Mau di mana itu kira-kira ganggu tata ruang apa enggak? Kalau enggak ya udah kasih aja. Sisanya ya silakan swasta bikin sendiri. Coba aja lihat sendiri kalau kita ngeliat iklan-iklan area Gudang. gudang, area industri, itu kan pasti selalu iklannya itu dekat jalan, berapa kilo dari jalan tol ya, ini Iya, dekat jalan utama ya. Mereka tidak ada bilang kan cepat menjangkau konsumen di tengah kota, itu kan nggak ada. Ya karena penyedia lokasi hanya concern bahwa lokasinya dia laku, sektoral sekali kan. Jadi dari sisi properti jalan sendiri, dari sisi logistik jalan sendiri, dari sisi penyedia infrastruktur transportasi jalan sendiri ya. Jadi jangan heran ketika sebesar-besarnya Tanjung Priok akan susah sekali bersaing dengan luar negeri ya, karena kita level planningnya memang belum semaju di luar negeri. Ini ya yang harus kita akui ya. Kalau memang kita pengen seperti di luar negeri ya memang harus dipikirkan kita sejauh mana pemerintah itu bisa meregulasi, tapi dalam tujuan untuk mendorong. Jadi kadang-kadang kalau dengar kata regulasi itu godaannya itu terus gangguin, tanda petik ya, terus mempersulit karena ada banyak aturan segala macam. Tapi harus pikirkan regulasinya itu tujuannya adalah untuk membuat sistem yang lebih efisien, membuat sistem yang lebih efektif. Nah, di situ memang harus ada komunikasi yang bagus antar sektor ya, dan juga antara pemerintah dengan non pemerintah, karena pada akhirnya nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Konsumen itu kan harus didengarkan juga, jadi penyediaannya juga sesuai. Mungkin itu dulu dari saya. Ya, Pak Yusa tadi menarik deh. Ada saya jadi ingat, mungkin nanti bisa jadi salah satu referensi ya. Jadi kalau di Eropa itu ada contoh, mereka sudah bikin namanya cargo village, logistic village malah. Ya itu coba cari, ada di Zaragoza kalau nggak salah di Spanyol, satu lagi di Leipzig. Leipzig itu DHL punya kayak semacam remain overnight-nya DHL lah. Jadi bayangin DHL pesawat kargo, salah satu pesawat kargo terbesar ya di dunia. Dia menguasai satu lot gitu ya, satu lot bangunan gedung. Jadi dia landing, dia bawa barang, dia landing, dia packagingnya dia bikin kecil gitu ya, pokoknya disitulah nanti barang itu disortir gitu ya untuk tujuan-tujuan berikutnya, nanti masuk itu kayak conveyor belt gitu ya, nanti di packaging itu bisa dipisah-pisah, kemudian digabung lagi ke tujuan yang sama, dibawa terbang lagi. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu contoh. Nah satu lagi yang saya lupa apa di Leipzig juga apa yang Zaragoza ya, kalau nggak salah ada salah satu yang juga berdekatan dengan BMW apa Mercy gitu, kalau nggak salah BMW deh. Jadi assembling mobil itu di situ sampai kelar kemudian diekspor. Nah itu yang Pak Yusa tadi sampaikan, kita
distribusi centernya di mana, apa ngerakitnya di mana, gitu. Yang jauh ya, Bu. semua mata rantai aktivitas tadi akhirnya membebani apa ya namanya ruang jalan ya, dan itu merupakan cost sebenarnya, betul nggak? Nah itu makanya disitulah harusnya kalau perpindahan itu harusnya tidak perlu kalau memang kita menyiapkan ruang yang cukup gitu ya Pak Yusa ya, benar ya, sehingga kita bisa efisien di situ. Iya, kayak Gitu. kayak Airbus juga kan, bukan? Jadi ada Airbus di Spanyol, Airbus Inggris. Jadi assembly line-nya di Toulouse, nanti part-partnya itu biasanya dianggap pakai Airbus Beluga tuh, buat dibawa ke assembly-nya di Toulouse, Prancis. Gitu Bu ya. Terus juga berarti ini dong kalau terkait distribusi juga kan, kalau kita udah kepecah-pecah gitu supply chain-nya jadinya panjang, yang mempengaruhi tadi tuh travel time cost, travel cost, bla 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 gitu. Yang harusnya gitu ya, harusnya disatukan di satu titik udah gitu ya. Gitu ya Bu. Tapi ya tadi makanya bentuknya harus logistic village gitu ya, yang semua kebutuhan gitu ya. Kan tadi kita akhirnya kalau kita ngomong logistik itu kita harus bicara ekosistem ya. Jadi semua kebutuhan itu ada di situ, disediakan untuk kebutuhan di situ, benar nggak? Sehingga semuanya itu minimum cost. Jadi sampai ini saya cerita case Belawan lah ya. Waktu itu saya juga bareng Pak pernah sih sebenarnya meninjau kenapa Kuala Tanjung masih kurang kompetitif dibanding Belawan ya. Nah ternyata Belawan itu tanda kutip saling support dengan, ini Henok pasti tahu nih, kawasan industri Medan. Ya benar. Baik, can you imagine kawasan industri Medan itu udah 6 stage sekarang. Ya. Jadi permasalahan utamanya adalah kenapa? Karena di sana sudah terbentuk ekosistem. Mau dari dia masuk ke situ barangnya mentah, dia proses bahan baku, dia jadi diproses lagi dari barang jadi, dia packaging ya. Di situ ada labornya punya keluarga, ada anak-anaknya, ada sekolah, ada sarana penunjang hidup lainnya. Dan itulah yang membentuk suatu ekosistem. Maka begitu kita bicara ekosistem, disitulah kita bisa bicara efisien. Gitu. Nah, sebegitu masifnya Kim gitu, yang pada akhirnya dia juga ngefeeding ke Belawan. Dia bilang, ngapain saya ke Kuala Tanjung? Belawan gampang, tinggal lurus kan, lewat tol. Iya benar. Betul nggak? Iya benar. Ya, walaupun saya bilang akses tol itu juga tidak menyelesaikan masalah, karena yang juga sama pentingnya adalah memaintain akses jalan dari tol menuju ke pelabuhan. Ya itu satu isu lah, yang artinya kalau itu bisa diperbaiki maka mobilitas dari barangnya tadi juga bisa lebih terjamin gitu. Tapi melihat Belawan dengan bagaimana interaksi Belawan dengan Kim ini, menurut saya yaitu satu hal yang tidak bisa dikalahkan dari infrastruktur yang lain. Kalau misalnya ada, ya maksudnya itulah competitiveness dari Belawan dan Kim, dan itu sudah terbentuk begitu lama, bertahun-tahun gitu ya, menjadi satu ekosistem. Jadi bayangannya gitu, kalau kita mau bikin satu logistic solution, maka kita harus berpikir itu menjadi satu ekosistem. Nah kalau itu belum, ya akhirnya memang kita nggak punya competitiveness di situ. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, yang istilahnya kemarin juga sempat ada demo juga nih di daerah ini. Isu penting di Jakarta ya, Nok ya? Iya, sempat demo juga tuh, ya kesal juga sih. Apa solusi untuk mengatasi kemacetan di Tanjung Priok akibat antrian peti kemas? Typo, sorry nih. Nah, perlu diketahui kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok itu sebenarnya banyak hal sih. Pertama, ya yang utamanya sih karena antrian bongkar muat di JCT. Kan di JCT itu kan kayak sistem masuk ke areanya itu kan ada, dan juga itu lapangan ini juga banyak juga sih, ada JC
Ya pokoknya itulah macetnya lah seperti itu karena antrian itulah. Jadi harus masuk antrian ke gate-nya, antrian pas muat, antrian pas bongkar. Belum lagi kebiasaannya eh, para ekspedisi eksporter nih. Biasanya tuh ngirimnya di deket-deket waktu closing lapangan tuh. Itu bikin macet juga tuh rese. Hmm. Ya, seperti itulah. Kira-kira itu gimana tuh ya? Yang harusnya dilakukan harus kayak gimana? Apakah tadi terkait kargo atau logistik village, logistik center itu yang seharusnya lebih dekat biar bisa menekan antrean itu nggak sih? Kayak kira gitu nggak bisa nggak sih Bu? Atau Pak Yusa? Kita sistem juga sih Kal, sistem si Kalau gate kalau masuknya itu. kalau kayak gini sebenarnya udah ngomongin kapasitas ya. Apa sih? Kapasitas layanan. Karena setahu saya gini, sekarang begitu Pelindo membuat itu loh, National Single Window, tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu Bu. Oh, ada. Jadi National Port Single Window. Jadi semua layanan pelabuhan itu sudah ada sudah bisa diakses secara online, ya. So, Oke. yang terjadi kemungkinan besar nih, kalau menurut saya, lebih ke penanganan fisiknya yang berkaitan dengan kapasitas crane, ya, Iya. ya kan, kapasitas yard, ya kan. Tapi Iya. seluruh perizinan, transaksi pembayaran, ya, tujuan, kemudian daftar manifest dan lain-lain itu sudah dilakukan secara online oleh pelabuhan. Itu Iya, saya iya. tahu banget karena memang Iya. beberapa waktu lalu Pak Luhut itu salah satu yang sangat-sangat ambisius untuk membuat perbaikan IT ya, perbaikan IT untuk layanan pelabuhan itu menjadi lebih baik. Itu salah satu upaya gitu ya. Nah, jadi saya juga udah ngalamin Bu yang Ibu bilang tadi itu soal National Window. Jadi iya. FYI aja dulu itu sebelum National Window itu kalau kita mau bikin namanya RC atau receiving card buat masuk ke penumpukan tuh biasanya dibikin di pelabuhan, makanya antrian kan panjang tuh. Betul. Nah, kalau sekarang itu yang namanya RC itu ternyata udah dibikin di aplikasi website si pelayaran, ya. Aplikasi. Jadi termasuk rilis order dari sah bandar loh. Iya. RO-nya. Ya. Jadi kalau menurut saya antrian yang terjadi itu kemungkinan karena kemampuan kapasitas dari si operatornya. Operator pelabuhan ya, bukan Pelindo ya. Jadi operator PBM. Betul. Ya, kita ngomongin nih kayak Samudra Indonesia gitu, itu operatornya pelabuhan ya gitu loh. Nah, pasti kaitannya dua itu. Jadi jadwal kedatangan kapal itu kan kapal itu datang kalau ada jadwalnya kan, benar nggak? Iya, benar Bu. Nah, dan ingat loh, kenapa ngantri pada saat barang tersebut memang mau dipindahin? Satu pasti menurut saya ya, itu nggak tersedia pengendapan truk. Jadi sebenarnya pada saat dia masuk pelabuhan, si pengemudi itu disuruh mikirin aja pokoknya karena kapal lo belum sandar gitu ya, lo belum kebagian, lo sandar, lo ngendap aja dimanapun, betul nggak? Iya. Nah, sedangkan Bu, setahu saya juga dalam ini ya pengiriman kontainer itu ya, biasanya itu truk itu ngebongkar peti kemasnya itu kan nggak nunggu kapal datang. Jadi yang mempengaruhi dia itu kan sebenarnya ada namanya opening closing stack lah. Closing stack itu kan tutup susunan lah. Jadi kalau closing stack itu kadang waktunya nggak berkaitan dengan jadwal datang kapal. Jadi closing stack tuh ya bisa aja Hamin 5 kedatangan kapal, Hamin 3 gitu. Itu juga itu mungkin juga salah satu trik juga untuk mengurangi yang namanya penumpukan di gate itu. Betul. Nah, masalahnya kan sekarang kamu juga harus lihat bahwa truk itu punya kalau di pesawat itu, kalau di pesawat nih, ini sama nih. Kalau dia jalan, maka dia produktif. Dia nggak jalan, dia nggak produktif. Itu persis truk juga akan kayak gitu.
Jadi dia harus jalan mendekati closing time, maka terjadi penumpukan tadi karena produktivitas dari truk itu diukur dengan seperti itu. Makanya akhirnya banyak eh, kalau truk idle itu kan sebenarnya dia tetap kena cost kan, bener nggak? Tetap ada costnya. Kos perawatan Maka lah. betul, maka dan itu nggak murah loh. Nah, itu cara-caranya mereka, tapi implikasinya adalah pasti akan banyak ketahan di gate. Nah, ini Iya. yang perlu diatur ya, karena nggak ada sistem reward dan punishment di situ gitu loh. Bagaimana supaya orang itu memang kayak freight forwarder gitu ya, itu memang dia bisa bekerja dengan lebih baik gitu ya. Kemudian juga third party logistics ini juga bisa perform gitu ya, sehingga tadi penumpukan itu nggak terjadi. Plus tadi ya, kalau di pelabuhan itu ada dua constraint ya terkait dari yardnya penumpukan, betul ya? Ya kan? Iya, Bu. Kemudian juga kapasitas crane. Jadi ada beberapa yang saya tahu gitu ya, kalau ini nggak ngomongin membedakan ya, tapi memang ini terjadi. Operator pelabuhan swasta itu jauh lebih efisien karena mereka memang berani berinvestasi. Beda sama operator yang pemerintah nih. Jadi kadang-kadang crane-nya yang kayak yang model crane masih manual. Saya pernah ke pelabuhan TPK Palaran waktu itu di mana di Balikpapan yang mengoperasikan itu, saya sebut aja brandnya Samudra Indonesia gitu ya. Itu benar-benar di yardnya mereka itu kosong, hanya ada pengemudi truk kontainer yang dia hanya memindahkan aja sifatnya. Jadi dari Lansir. dia datang, betul, dia pindahin kren, atau misalnya dia datang, dia sandar, dia mindahin kren keluar, nanti dipindahin lagi. Nah itu hanya itu doang. Jadi di yardnya itu kosong, nggak ada orang. Semuanya ada di ruang kontrol. Dan beda kan? Ini kalau kita ngomongin di pelabuhan yang dioperatori oleh operator pemerintah, mungkin masih ada tuh yang abang-abang pakai motor seliweran dan lain-lain gitu ya. Beraninya. Ya, itu masih ada. Iya. Ya memang ya, diakui juga, apalagi penumpukan itu juga yang akhirnya bikin juga kepadatan di pintu Dan masuk itu sebelum tadi, ke itu. dan termasuk itu tadi Henok, pada Iya. saat dia harus nunggu nih, jadi waktu dia masuk itu kan dia nggak langsung dilayanin kan. Nah pelabuhan itu memang pihak pelabuhan itu tidak memberikan tempat pengendapan. Si truk ini memang tidak diakomodir gitu loh, karena memang pelabuhan itu kan sifatnya mobile ya. Jadi kamu masuk, harapannya kayak gitu, masuk angkat keluar, masuk angkat keluar. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu gitu loh. Ternyata ada masuk, ada nunggu. Nah waktu nunggu inilah yang akhirnya ya bayangin, kalau satu kontainer 2, 3, 4, 5 banyak yang harus nunggu, akhirnya apa? Numpuk dong. Betul nggak? Iya. Nah, setahu saya nih Bu ya, pas soal pengendapan ya, setahu saya ya, ada pengendapannya Bu di daerah Inggom. Tapi ya itu lapangan parkir truk biasa aja Bu. Di deket DKB 1 di DKB 1 Bu, yang arah ke Pelabuhan City. Ini pengendapan resmi atau bukan? Resmi, punya Pelindo punya. Pelindo punya. Nah, sekarang apakah kapasitasnya bisa memuat berapa untuk melakukan pengendapan? Artinya kan toleransinya hanya bisa mengendap dengan jumlah tertentu kan, betul nggak? Iya. Karena kalau yang namanya kita punya truk sebenarnya terlalu sering mengendap juga nggak baik, terlalu lama mengendap juga nggak baik. Artinya kita tidak produktif, betul? Nah iya itu. Betul Bu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata kita belajar banyak hal nih dari episode kali ini mengenai barang. Betul. Ternyata pergerakan barang di Jakarta ini bisa berkali lipat dan lebih masif dari pergerakan orang di Jakarta ya. Betul. Apalagi pernah ke gubris gitu. Iya, anehnya gitu. Yang sering digubris ini kan pergerakan manusia terus nih.
Nah, pergerakan barangnya gimana? Padahal kan ya ibaratkan lah barang ini ada manusia dan pergerakannya tuh bener-bener kayak kali lipat dari pergerakan manusia di transportasi umum. Tapi sayangnya ya tidak ada yang tidak ada yang menggubris dan mengangkat isu-isu Anak-anak. inilah seperti itu. Dan Yalah. perencanaannya pun juga masih sebatas cetek gitu ya. Iya, Sayang jadi sekali. seakan-akan ya Pemprov kayak cuci tangan gitu. Ya udah serahin aja ke swasta lah. Barang gini bukan toh penumpang gitu. Iya, jadi memang dengan ada episode ini tuh ya bisa ngebuka lah ke para pendengar semua gitu ya, bahwa gini loh, transportasi barang di Jakarta tuh nasibnya begini loh, dan keruwetannya seperti ini loh, dan seharusnya perencanaannya bisa lebih masif, lebih lebih baik lagi loh gitu. Ya lebih tertata lah intinya. Jadi Sama misalnya nih gitu ya. ada teman-teman sekalian nih yang mungkin ngeluh macet di Tanjung Priok, ya mungkinlah inilah yang bisa kami berikan jawabannya lah gitu. Karena jawaban-jawaban lainnya mungkin ya bisa teman-teman cetos lah di sana kayak apa terjadi gitu. Semua tuh harus ya saling bersatu lah gitu. Jadi Iya. nggak hanya ngurusin transportasi berbasis orang, tapi juga berbasis barang juga perlu jadi fokus lah gitu ke depannya ya. Amin. Iya, benar. Oke, tutup Nok. Nah, sekian episode mengenai barang di Jakarta kali ini. Semoga teman-teman bisa teredukatif, bisa buka mata, terutama untuk transportasi barang di kota Jakarta. Selamat malam dan sampai jumpa.